Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Sekarang giliran anggota Koalisi Masyarakat Sipil, Aris Azhar. Baik, Pak Karni, selamat malam pemirsa. Saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama aspek soal legislasinya, tentu dengan pendekatan sosiolegalnya atau praktek di lapangan dari kebijakan-kebijakan yang ada. Juga yang kedua nanti saya akan bicara soal sektor kesehatannya, soal dokter dan lain-lain. Yang ketiga dampaknya dari situasi ini. Mungkin itu 3 hal yang nanti akan saya bicarakan. Jadi pertama kalau saya mau bilang sama ngelihat tadi bapak-bapak yang asongan itu, sebetulnya ada semacam fakta yang tidak terbahasakan kira-kira kerja mati nggak kerja mati gitu. Pergi kerja ya mereka juga takut dengan corona, meskipun tadi Mas Imam menggambarkan bahwa perlu ada penjelasan-penjelasan yang lebih membumi, lebih antropologis secara sektoral menjelaskan. Tetapi juga sebenarnya kesadaran itu ada. Minggu lalu saya dikontak sama teman SMA saya yang juga bekerja di sektor informal harian. Dia bilang ya dia juga takut sama virus ini. Cuman dia bilang di rumah juga tekanannya, rongrongannya juga nyata. Jadi memang harus direspon. Tapi saya mau mulai dengan aspek legislasi dulu. Sebetulnya ini hari ini masih menggambarkan kebingungan ya. Ada Kepres, Perpu dan PP yang keluar malam ini yang kita baru dapat di berbagai WhatsApp. Satu tadi poinnya Mas Imam itu ada di pasal 27 di Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang keuangan negara untuk penanganan situasi ini. Itu pasal 27 itu menyebutkan kurang lebih ya nanti bisa dibacakan bahwa semua proses penanganan ini itu bebas dari upaya hukum. Gitu ya, kira-kira lebih. Nanti mungkin Uceng nih Mas Zainal Arifin nanti bisa menjelaskan lebih jauh. Kalau perlu saya bacakan di sini ya. Di Perpu nomor 1 itu di pasal 27-nya agak panjang nih. Jadi ada excuse-nya di situ Mas Imam. Nah itu jadi nanti bisa jadi debat kusir juga ke depan beberapa hari ke depan. Bab 5 ketentuan penutup pasal 27, bukan pasal 27, ya pasal 27 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan peraturan pemerintah pengganti berdasarkan Perpu ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi ada semacam excuse di dalam Perpu ini untuk tidak mempermasalahkan jika ada kebijakan atau penggunaan uang, karena ini perpunya Perpu penggunaan uang. Jadi ada excuse untuk tidak mempermasalahkan kebijakan atau penggunaan uang. Secara hukum tata usaha negara. Secara hukum tata usaha negara. Tapi tidak secara pidana itu. Tidak secara pidana, tetapi dalam beberapa tafsir ada peraturannya Presiden Jokowi juga yang mengatakan bahwa jangan gampang segala sesuatu dibawa ke sektor pidana korupsi. Apanya? Pernyataan siapa? Loh, ini pasal. Bukan saya ngomong, ini pasal. Bukan, maksudnya pernyataan Presiden tadi. Loh, itu ada impresnya. Bukan saya ngomong. Bukan saya ngomong. Anda tanya sama orang yang Anda jadikan, Anda rujukan, Anda kan juru bicara Presiden. Anda tadi mengatakan ada pernyataan dari Pak Jokowi. Kan? Ya pernyataan itu dasarnya ada impresnya. Mengatakan bahwa jangan semuanya dibawa ke hukum, itu kan pernyataan biasa. Loh, negara ini negara berdasarkan hukum.
Tapi yang tadi pernyataan umum. Bukan jangan pernyataan, hanya- itu ada aturannya dan gini, pernah diucapkan sama presiden. Begini deh. Seandainya itu. Saya ini lagi ngomongin hukum, peraturan perundang-undangan. Seandainya itu Ada pun rujukannya gitu. Anda kan di sekitar istana, datang aja ke Seknek, minta bahannya, ada itu. Bung Aris, itu tadi impres. Impres itu tidak lebih tinggi dibanding undang-undang. Betul, tapi Jadi undang-undang prakteknya, pidana tetap berlaku. tapi prakteknya di lapangan, Pak Karni, itu makanya tadi saya mau bilang, kalau kita cuma baca teks, ini yang akan saya jelaskan Bang Karni ke depan di acara ini, ada berapa situasi di lapangan yang juga nggak jalan. Oh, itu maksudnya. Kalau itu Iya oke lah, kan? terserah. Nah, Tapi Anda jangan tapi ada mempertentangkan aturan-aturan soal itu. Saya apa. ngomong bukan karena pernyataan Jokowi, saya ngomong karena itu ada aturannya. Gitu. Oke. Jokowi ngomong pakai impres. Karena kita sama-sama belajar hukum, Bung. Ya udah terusin. Gitu. Nah, jadi ini satu ya. Yang kedua, kemarin kita bising banyak dapat, misalnya Pak Tito Mendagri, akhirnya mengeluarkan kayak semacam petunjuk bagaimana kepala-kepala daerah, ya kan, dalam menangani situasi ini. Lalu siangnya Presiden juga menyatakan darurat sipil. Lalu hari ini keluar Kepres status bencana nasional untuk COVID ini. Lalu keluar lagi soal PSSB, peraturan pemerintah soal PSSB. Pertama soal PSSB dulu PP. PP tersebut menurut saya tidak ada yang luar biasa. Dia hanya melegalisasi apa yang sudah terjadi hari ini. Ya kan? Terutama di provinsi-provinsi yang besar seperti DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali juga mungkin. Nah, beberapa provinsi ini sudah menganjurkan melarang orang sekolah, pembatasan kegiatan-kegiatan di ruang publik. Nah, itu dilegalisasi sekarang. Jadi sebetulnya di sisi yang lain ya malu-malu nih pemerintah ngakuin juga apa yang diteriakin oleh masyarakat. Ya kan? Misalnya polisi bubarin orang. Dari 2 minggu lalu atau 2 minggu lalu kita bilang ini ngebubarinnya dasarnya apa? Dasar pasal pidana yang disebutkan dalam KUHP itu hanya upaya membubarkan, tapi dasar membubarkannya belum ada. Situasi apa ini sampai harus dibubarkan? Nah, jadi PP ini sebetulnya bukan PP yang sesuatu yang baru. Dan kalau dilihat secara historis, PP ini keluar 1 bulan setelah tanggal 1 Maret, kasus nomor 1. Setelah 1.500 orang sakit, itu berdasarkan yang mampu kita identifikasi, ya kan. Dan yang kedua sudah hampir angkanya 7, 8, ada yang bilang 9% dari yang teridentifikasi itu meninggal. Dan di dalam sana ada nama-nama profesor, ahli dan lain-lain. Jadi menurut saya sudah 1 bulan baru dijawab dan ternyata dijawabnya adalah hanya merangkum apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah-pemerintah daerah. Nah, di PP tersebut juga ada satu masalah, bukan masalah tekstual hukum, tetapi ada masalah yang melampaui dari tekstual hukum, yaitu Saudara Terawan sebagai Menteri Kesehatan. Di PP ini disebutkan bahwa pemerintah daerah boleh melakukan tindakan-tindakan tertentu kurang lebih selama ya kan itu dikoordinasikan, disetujui dan lain-lain oleh si Menteri Kesehatan yang ditunjuk menurut PP ini sebagai core kompeten untuk penanganan situasi ini. Sebetulnya soal mendorong Menkesnya oke, sudah benar, ya kan. Tetapi tadi saya mau bilang bahwa ada sosok orang yang menganggap remeh ini semua sejak awal. Jadi itulah yang membuat sekarang kita jadi ngeri-ngeri sedap juga, cemas-cemas juga. Cemas-cemas kesengsem ini kita ngebaca PP ini. Ini gimana nanti ke depannya. Nah, situasi ini saya mau sedikit kutip bahwa inilah kita, kalau kita menganggap situasi ini tanpa sains, kita meminggirkan sains selama ini. Itu yang menurut saya kita kelewatan. Jadi data, upaya hukum itu nggak pernah digunakan secara baik. Dan akhirnya membiarkan 400 lebih atau sampai 500 lebih kepimpinan daerah mencari apa keberanian yang mereka punya, apa kemampuan yang mereka miliki. Kita dapat WhatsApp setiap hari, Pemda ini butuh APD, Pemda itu butuh rapid test, Pemda ini butuh apa dan lain-lain. Jadi luar biasa.
Saya kemarin malam misalnya diskusi panjang sama salah satu pasien dari Cimahi, yang dia dapat oleh-oleh gantungan kunci dari temennya yang dari Malaysia. Dan itu akhirnya menular ke anaknya dan akhirnya ke dia. Dan dia baru tadi pagi kirim gambarnya bahwa dia bisa tes, Bu. Ya kan? Bisa tes. Dan hasilnya nggak tahu hari apa. Tapi saya bilang sama dia, Jawa Barat lumayan salah satu provinsi yang paling lumayan di antara yang lain. Karena memang soal uangnya, jumlah penduduknya dekat sama ibu kota, jadi mereka bisa lebih cepat. Nah ini saya mau nyambung ke soal poin kesehatan kita. Saya komunikasi sama teman di Papua, saya komunikasi sama teman di NTT, saya komunikasi sama orang di Sumba yang dia bilang begini, si teman ini. Ya akhirnya tante saya, dia dokter, sejak bulan Januari dia tahu bahwa dampak realnya itu terjadi di Bali. Sehingga ngedrop angka pariwisata, para pekerja pariwisata itu banyak dari NTT, mereka pulang ke NTT, sampai di sana mereka tidak punya kapasitas, Bang Karni. Ada ide menarik dari dokter itu di Sumba, dia bilang apa, mestinya yang diuji ini dibuka angkanya, angka apa Bu namanya, pneumonia, sakit paru-paru itu apa? Pneumonia. Jadi kalau kita nggak bisa ngedeteksi corona atau COVID, penyakitnya, mestinya yang dibaca oleh negara itu adalah angka ISPA atau pneumonia itu tadi. Dari situ bisa ketahuan sebetulnya angka yang sebenarnya. Mungkin pertanyaannya Bang Karni tadi ke Ibu Herlina, Ibu Dokter. Tadi mungkin titik tengahnya salah satu jawabannya yang bisa dikembangkan adalah melihat dari angka itu. Karena kalau cuman soal dari angka pneumonia tadi itu, orangnya bisa datang memeriksakan diri. Meskipun hasilnya mesti diuji lagi, kita paham sampai di situ. Tapi itu datanya ada di rumah sakit dan kita nggak tahu apakah sudah terkonsolidasi di Kementerian Kesehatan. Kita melihat hanya dari sisi pneumonia, itu kita akan dapat yang berat-berat. Iya. Ya, yang ringan kita nggak dapat. Iya. Makanya tadi saya bilang ini salah satu untuk mengidentifikasinya saja. Nah, di daerah-daerah tersebut kondisinya kita masih diskusi soal Jakarta, Rumah Sakit Persahabatan, tadi Ibu bilang betul overload, 500 masih ngantri dan lain-lain. Itu kesulitan satu hal. Ada kesulitan lain lagi yang mereka khawatir bisa mendeteksi atau tidak di daerah-daerah. Kalaupun nanti misalnya yang dibilang meledak ke daerah-daerah itu, mereka nanganinnya gimana? Akhirnya mereka menghubungi lembaga-lembaga keagamaan, ada dari agama Buddha, dari agama Konghucu, dari gereja-gereja, dari teman-teman Muslim, itu yang mereka memobilisir diri. Jadi memang ya pemerintah diuntungkan oleh masyarakat yang sebetulnya nggak usah di-preaching, nggak usah dipidatoin, masyarakat sudah bergerak sendiri. Karena kalau tetangga sebelahnya lapar, gesturnya kelihatan, mereka akan bantu. Tapi maksud saya, jangan juga lah berlebihan, negara harus pidato terlalu banyak. Saya misalnya dapat WhatsApp, bisa jadi ini hoax. Ya kan? Ada satu kementerian yang menganjurkan semua pegawai di bawah kementerian tersebut untuk berdonasi. Ya kita orang yang kerja soal kasus korupsi, anti korupsi, kerja di penegakan hukum, kita cuma mau bilang, lo duit negara selama ini kemana aja? Kok sampai harus memobilisir para pegawai? Misalnya kayak begitu. Tapi itu oke lah. Tapi saya cuma mau bilang bahwa negara mengambil keuntungan dari keterbukaan hati. Ya kan, mobilisasi warga yang sudah terjadi. Dan itu bentuknya macam-macam. Tetapi ini juga nanti akan banyak cerita, novel. Akan banyak cerita dalam situasi yang luar biasa ini. Yang orang nanti berbuat lebih dianggap kelebihan. Orang berbuat kurang dituntut kelebihannya. Nah ini yang saya mau bilang, kita juga nanti terancam. Karena ada gesturnya arahnya ke darurat sipil. Kalau misalnya undang-undang karantina kesehatan nggak jalan, kalau misalnya undang-undang penanggulangan bencana nggak jalan, kita masih punya undang-undang darurat loh. Darurat sipil itu bisa diberlakukan. Memang betul. Karena tadi ada dampak situasi ini kepada orang-orang yang di bawah garis kemampuan. Yang kalau mereka nggak keluar rumah mereka mati, keluar rumah mereka juga mati. Kira-kira ada ancaman-ancaman situasi seperti itu. Betul, tadi sore saya lihat juga di TV,
Presiden sudah umumkan uang listrik yang di bawah 450 VA akan digratiskan, beberapa hal dan lain-lain. Pertanyaan saya konkret, nanyanya kemana? Ngambil duitnya seperti apa? Saya sudah dihubungi oleh 7 ojek online yang ngambil mobil, ngambil motor, kredit. Ya kan? Mereka itu sekarang bingung, datang ke banknya bilang nggak ada kebijakannya. Karena pidato, statement nggak bisa dipakai. Seperti tadi yang juru bicara presiden bilang ke saya, statement jangan dipakai. Nah ini benar nih, statement itu benar dalam konteks ini. Orang yang ngajuin kredit, punya utang sama bank segala macam, Bukan, bagaimana? Bung. Tadi Anda membandingkan Inpres dengan undang-undang, lalu kemudian Anda membuat kalimat yang lain. Itu Bang Karni Kita yang belajar teorinya. sama-sama tentang urutan Enggak perundang-undangan. sama-sama, orang saya nggak pernah kuliah bareng Anda, gimana sama-sama? Kita Nggak, yang tadi sama-sama yang ngomong belajar tuh Bang hukum, Karni. gimana sih? Bang Karni yang ngomong. Jangan inilah, jangan Anda tadi bilang statement. Nah ini, kalau Anda ingin gitu. tahu, kalau Anda berhubungan dengan ojek online, Anda ingin menghubungi OJK, saya kasih nomornya nih ya. Tolong nanti. Jangan ngomong ke saya, Anda Lah, umumkan ke ya orang-orang udah. yang orang-orang miskin tadi itu yang kredit. Anda umumkan ke mereka, pastikan bagaimana Lah caranya. Anda mengklaim baru satu hal, bahwa baru satu tidak hal, Bang ada Karni. cara Yang menghubungi. kedua, Ini cara soal menghubunginya. Tahanan, soal Anda- tahanan. Tuh sebentar, sabar, masih banyak nih. Satu-satu deh ngomong deh. Enggak, begini. Itu baru ojek online yang dia bingung Iya, gimana tapi- ngomongnya. Yang kedua, tahanan-tahanan yang ada dalam rumah tahanan. Anda membuat kesimpulan dan dari lembaga data yang pemasyarakatan. keliru. Ntar saya ngomong Bagaimana? dulu. Anda bilang Anda ini Kalau pro Anda science. kurang waktu untuk bicara, saya donasin buat Anda. Anda Iya, kan negara oke. lagi butuh donasi. Nggak, Nah, nggak, kasih, nggak, Anda kasih ke negara saya. butuh donasi. Kasih ke Saya donasi, silakan Oke, bicara. Oke. Silakan bicara. Anda ini pura-pura pro science, tapi data Anda nggak karuan, lalu Anda mengambil kesimpulan. Saya kasih petunjuk. Kasian Saya sekali. kasih petunjuk karena Kasian Anda bicara. masyarakat Begini, Anda juru yang bicara presiden, Anda nggak kasian. bicara soal rakyat. Kasihan masyarakat yang merasa seolah-olah Anda ini seorang ahli sains, padahal Anda anti sains tanpa data yang benar. Ya udah. Ya ini datanya saya kasih tahu. Anda kupingnya nggak mau buka sih. Enggak biar dia mau jawab apa. Nih, Dia- itu waktu ada. yang para ojek ya, datang ke banknya, ke perusahaan leasingnya. Perusahaan Oke. leasingnya bilang, saya nggak punya rujukan hukumnya untuk Ya, menunda. Tidak hanya leasing ya. Mereka juga minjam ke apa tuh Bang Garni, boleh saya motong? swasta itu loh. Makanya udah kita diem aja, dia Ini Bang perlu Garni. banyak bicara dia. Nah ini jika ada penagih hutang atau debt collector yang meneror nasabah bertindak tidak sesuai ketentuan, nasabah dapat melaporkan kepada bank atau leasing bank. Laporan ke OJK dapat dilaporkan dengan menyebutkan nama, perusahaan bank atau leasing tersebut melalui telepon 157. Tolong Bung Haris dicatat. Telepon 157, WhatsApp-nya 0811 157 157 157 serta pesan elektronik ke konsumen@ojk.go.id. Sudah saya jawab, makanya jangan bikin kesimpulan yang mengada-ada. Saya nggak bikin mengada-ada. Anda jangan nuduh sembarangan. Ya, jadi simpang siur. Sekarang Anda. Enggak, saya mau nambahin lagi Dia Bang mau Karni. nambah baru. Ini baru Ada satu soal belakang ojek online. Saya punya foto bagaimana overcrowdnya di rutan-rutan itu. Bahkan petugas rutannya juga was-was. Ya kan? Nah sekarang misalnya ketika keluar surat dari Menkumham, ketika keluar surat dari Kejaksaan Agung, Jaksa Agung, ketika keluar surat dari surat edaran Mahkamah Agung bahwa sidang itu bisa dibikin online, diliburkan dulu, ini ada pandemi dan lain-lain. Nah ini situasinya di lapangan, sekarang ngajuin suratnya kemana? Ke hakim majelisnya masing-masing. Atau kalau masih dalam status tahanan di kejaksaan atau penyidik diajukan semua ke sana. Tetapi di lapangan mekanisme itu masih artinya mengajukan semua masing-masing. Belum terkontrol dalam satu pintu, itu satu hal. Yang kedua yang mau saya jelaskan juga, bukan sekedar bagaimana caranya membawa tahanan bisa keluar, bisa dapat tahanan bebas. Syarat-syaratnya sudah diumumkan dengan baik di suratnya Menkumham. Tetapi sekarang jika tidak lolos syarat-syarat tersebut, ini ada ancaman yang besar juga dengan kondisi rutan sama lapas. Misalnya kayak gitu. Nah kalau terjadi sesuatu, kemana mereka harus melapor? Ke mekanisme yang di dalam rutan, di dalam lapas. Ada klinik.
Tapi kliniknya kan kita tahu kondisinya. Kalau bercandaan kita sama orang-orang rutan sama lapas itu sakitnya apapun, obatnya pasti obat sakit kepala itu yang depannya huruf P. Saya nggak mau jadi iklan nanti. Nah itu situasi-situasi seperti ini di lapangan lagi seru. Makanya tadi saya bilang, ini setiap orang bisa bikin novel. Karena mereka punya pengalaman. Dan disitulah kita nggak bisa ngandelin keikhlasannya orang, Mas Imam. Saya paham poinnya Mas Imam. Soal kesetiakawanan sosial ini di zaman Soeharto dulu pernah ada juga poin kayak begini. Tetapi ada hal-hal tertentu atau ada banyak hal-hal tertentu yang tidak bisa kita biarkan kepada masyarakat untuk saling membantu. Ya kan? Misalnya curhatnya rutan, orang-orang warga binaan. Sekarang dilarang dikunjungi, dilarang bawa makanan dan lain-lain. Terus dia bilang kita mesti makan makanan dari dalam. Yang kualitasnya kita juga paham. Nah maksud saya begini loh, situasi-situasi ini harus terorkestra terus menerus sampai masuk ke wilayah detail dan terus menerus. Nggak bisa tunggu ditanya baru dijelaskan, teleponnya ke sini ke OJK. Ini begini, teleponnya ke sini. Ini harus semua diumbar kalau orang Betawi bilang. Diumbar, dijelaskan, dibuka ruang-ruang kemungkinannya, nggak bisa hanya satu nomor telepon, tetapi juga bisa datang ke sini, diedukasi tuh perusahaan-perusahaan. Kalau kita baca Bang Karni di Undang-Undang Penanggulangan Bencana, itu ada pasal tentang tanggung jawab sektor usaha. Nah mestinya itu diambil pasal itu, dipanggil mereka, diminta dinas-dinas menjelaskan kepada mereka. Yang punya perusahaan asuransi, yang punya perusahaan kredit, yang perbankan, yang ngasih retail ini pinjaman, UMKM dan lain-lain, itu bagaimana keluasannya mereka dalam menanggapi merespon situasi ini kepada orang-orang di bawah yang dibebani kewajiban-kewajiban. Nah ini loh yang menurut saya ya memang situasinya luar biasa. Makanya kita butuh organisasi yang luar biasa dan organisasi yang paling luar biasa adalah pemerintah. Ya kan? Bukan organisasi-organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat udah bergerak dari yang mulai nyumbang, ngasih masukan, ya kan, ngasih informasi, bantuan lain-lain di berbagai wilayah. Saya punya teman tadi dihubungin, dia bikin masker dari tangannya sendiri, dia mau nyumbang 50 biji, hanya 50 biji nggak ada masalah. Partisipasi orang semua tergerak, cuma nggak jalan. Nah terakhir soal darurat sipil, saya khawatir kebijakan darurat sipil ini dicantolin di sini. Satu, karena dia tidak tepat situasinya. Ini darurat kesehatan. Darurat sipil itu jika ada pemberontakan, ya kan, yang membuat negara pemerintahnya tidak bisa bekerja. Nah menempatkan undang-undang darurat pada situasi ini, itu kayak mau menganggap bahwa orang-orang yang tadi itu nanti, atau misalnya orang-orang kaya jika nggak ngebantu orang miskin, nanti bisa bikin chaos. Jadi kita lagi yang disalahin, masyarakat. Gitu. Nah menurut saya harusnya firm hanya menggunakan dua undang-undang, undang-undang kekarantinaan masa kesehatan dan undang-undang penanggulangan bencana. Dan disusun secara detail. Kalau disusun secara detail, dikomunikasikan, orang mengerti bagaimana berpartisipasi. Partisipasi itu bukan sekedar untuk bantuan ngasih makanan. Tapi partisipasi itu juga bagaimana setiap orang tahu menyelesaikan situasinya sendiri. Itu partisipasi. Negara menyediakan fasilitasnya. Nanti orang menggunakan fasilitas tersebut dalam situasi yang luar biasa ini untuk menjawab persoalan-persoalan mereka dan mereka berpartisipasi di situ. Itu yang menurut saya partisipasi yang juga harus didorong. Jangan kita tepuk tangan jika ada, woi ini nyumbang hebat, woi ini beli APD hebat. Nggak bisa itu terus. Partisipasi masyarakat menyelesaikan dirinya, situasinya, itu juga penting. Tapi gimana mereka mau menyelesaikan masalahnya kalau mereka nggak tahu di mana, kapan. Tapi saya bukan cuma kasih contoh soal ojek online. Tadi rutan saya kasih contoh. Orang yang mau pulang kampung di bulan depan. Ya kan? Kan kalau tadi ada suaminya rindu dengan istrinya yang ada di mana? Di Cirebon. Dia nggak bisa dengar lagunya Mas Habi doang yang judulnya Rindu. Ya kan?
Dia nggak bisa setel lagu. Tiga kali lagu di setel enak. Lagu keempat memotivasi dia untuk berangkat ke Cirebon. Oke. Begitu Bang Karni. Bang Karni boleh nggak nambah? Ya, dia mau dari tadi minta-minta Ya, bicara. jadi gini, saya memahami tentang kefrustasian seorang Haris yang melihat mekanisme pemerintahan yang menurut dia itu begitu lamban. Dan dia tidak sendirian, banyak yang merasakan hal seperti itu. Nah, saya pengalaman di banyak tempat bagaimana penanggulangan bencana alam misalnya. Tapi jangan panjang-panjang Mas, ini kita udah panjang. lebih 12. Nah, saya cuma poinnya begini. Juga Satu perlu kita pembicara diberi kesempatan untuk masyarakat itu mencari jalannya sendiri. Karena kalau tidak, kefrustasian itu menjadi berlipat ganda. Contoh online ini saya juga kebetulan nangani ini Mas. Statement Presiden menurut saya itu harapan. Bahwa terus terlambat itu masalah. Gitu. Karena sebetulnya waktu pertama kali diumumkan orang bersorak. Yang itu tentang bagaimana ada relaksasi kredit. Itu senang gitu. Tapi habis dari pidato itu sampai ke bawah, sampai ke leasing itu kan memang ada gap. Betul, sudah. Nah, setelah di sini kan terus ribut tuh. Anda sedikit ngomong, ini hanya untuk Corvid, itu ribut lagi, terus dikoreksi gitu kan. Nah, jadi sekarang saya dapat WA juga. Nih, Bank BNI, bank ini sudah. Nah, langsung di sini tenang lagi. Nah, maksud saya, poin Anda adalah sebenarnya udah ada respon yang baik. Tapi ke depan ini, termasuk ini yang baru saja dipidatokan tadi, itu jangan diulangi lagi, kelambatan di bawah. Karena kalau kelambatan di bawah itu nanti menimbulkan masalah. Kayak sekarang ini, Insya Allah. ada pertanyaan, ini yang mau digratiskan 3 bulan, ya, household yang 450, itu yang prabayar, yang pakai token enggak termasuk, gitu. Kan pertanyaan itu. Lah kalau itu nanti jawabannya, enggak, yang hanya yang bukan pakai token, itu ribut Abonemen. lagi. Itu nanti Kementerian Teknis SDM yang akan Tapi menyelesaikan. Ya. jangan sampai teknis PLN, ini ya. salah gitu. Ya, Nah, Insya Allah. yang saya maksud dengan perlunya masyarakat itu melakukan cari jalan alternatif, ini adalah misalnya gini, yang ojek ini. Tiba-tiba terus ada jalan, Pak, ini PD Pasar Jaya kan ada sembako yang harus dibagikan. Terus kemudian ojek ini begitu sepinya masyarakat, ini apa alternatif income-nya? Oh kalau begitu bagaimana kalau ojol ini menjadi pengantar barang-barang itu? Ada alternatif. Apakah semua? Terserah, belum. Tetapi paling tidak mekanisme ini yang belum dilakukan yang belum diatur oleh pemerintah, ada aturan, ada jalan keluar seperti itu. Nah, kalau ini terus dibangkitkan, ada mentok di sini, ini cari alternatif. Ada mentok di sini, cari alternatif. Itu kekuatan civil society dan pengusaha mencari alternatif seperti itu. Sambil tetap aja dikritik, pemerintah nggak apa-apa. Baik. Dan Anda nggak usah Saya mau terlalu. ngambil 2 menit, boleh? Ya. Nah, menurut saya responnya ya Mas, kan kita ini bukan karena benci terhadap pemerintah. Kan kita juga Kalau ada, Mas Imam, kan tenang. kita juga paham bahwa ada Kan kita berteman layer-layer. dari dulu Mas Imam. Ada layer-layer yang memang Anda sendiri juga dulu kan kesel juga ya. Artinya sekarang aja yang sekarang lagi role-nya lagi beda. Nah, tapi itu yang harus kita dorong terus. Jadi kalau Baik, orangnya Mas Imam. dia, menurut aku dihidupkan aja, Udah jangan cukup, di... Mas Imam. Saya sedikit 2 menit tentang peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 59 tentang penetapan bahaya. Ini bukan hanya untuk pemberontakan kerusuhan, Pak. Di sini disebutkan di pasal 1 akibat bencana alam juga. Yang sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh perlengkapan secara biasa. Tapi ini tidak jadi bagian dari perbincangan termasuk juga keputusan Presiden. Nah untuk supaya informasi saja, Perpunya itu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Nah kemudian kalau yang terkait dengan Kepresnya, nomornya sudah dibuat juga. Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat terkait corona COVID-19, keputusan Presiden tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus disease 2019 COVID tanggal 31 Maret. Jadi itu Kepresnya, kemudian yang terkait dengan PP-nya
yaitu PP tentang nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona. Itu saja regulasi yang bisa kita pakai, Bang Karno. Baik, sekarang kita ke